bahwa setiap kali ada kewajiban, ingat kewajiban perpajakan WP ditunjukkan dengan adanya pelaporan ya, sehubungan dengan SPT yang harus dilakukan. Ya, nah kalau kita bicara untuk akuntansi pajak ini harusnya untuk semua SPT. Tapi yang ditekankan di sini adalah SPT tahunan ya, yang berkaitan dengan WP yang menyelenggarakan pembukuan. Walaupun pajak tidak hanya melulu untuk PPH ya, untuk PPN juga bisa. Pada saat penentuan sehubungan dengan adanya berapa jumlah DPP itu juga harus mengikuti ketentuan yang ada. Ya, artinya pada saat seperti itu ya WP bisa saja nanti pada saat ternyata apa yang menjadi perhitungan di dalam akuntansi komersial berbeda dengan akuntansi fiskal, maka WP nanti harus menyesuaikan untuk itu. Ya, nah lalu apa yang dilakukan oleh WP sehubungan dengan akuntansi pajak ini merupakan bagian daripada kewajiban WP itu sendiri ya. Artinya semua apa yang dilakukan oleh WP sehubungan dengan kewajiban dia dalam hal pelaporan tadi, ya, dianggap WP itu nanti patuh atau dianggap WP itu telah memenuhi kewajiban pajaknya, ya maka harus melakukan pencatatan secara fiskal atau melakukan akuntansi secara pajak, ya, tax accounting ini. Supaya nanti pada saat adanya pemeriksaan misalnya, ya, pengujian kepatuhan terhadap pemenuhan kewajiban pajak, WP ini dinyatakan patuh karena sudah menyelenggarakan pembukuan sebagaimana mestinya untuk itu. Oke ya, kemudian prinsip dasar akuntansi pajak. Ya, nah ini masing-masing perlu kita lihat ya. Yang pertama pengukuran dalam mata uang ya. Artinya semua bisa diukur dengan mata uang berupa rupiah misalnya. Dengan kata lain setiap kegiatan yang dilakukan ya, biaya yang dikeluarkan, berapa jumlahnya. Nah, ini bisa diukur ya dalam mata uang. Kemudian kesatuan akuntansi artinya kita bicara berkaitan dengan apa yang menjadi kegiatan di dalam akuntansi itu sendiri ya. Kita tahu mulai dari apa yang kita punya, bukti dasar ya. Ya, bukti dasar, kemudian apa lagi? Lalu nanti kita akan coba lakukan pencatatan untuk itu. Kita masukkan dengan melalui jurnal di buku harian misalnya. Lalu setelah itu baru kita posting ke mana? Buku besar. Nah, buku besar nanti akan membuat neraca saldo dan akhirnya sampai membuat neraca akhir ya. Nah, kesatuan akuntansi di dalam proses ya. Di sini disebutkan seperti itu. Ya. Oke, kemudian konsep kesinambungan ya atau going concern. Ya. Nah, kalau going concern ini berarti diharapkan entitas atau wajib pajak melakukan kegiatan usaha tidak hanya untuk tahun berjalan ya, tapi bisa diharapkan untuk tahun-tahun berikutnya. Tahun-tahun di mana WP melakukan kegiatan, ya, lalu di situ ada kesinambungannya. Ya, ada di mana WP itu bisa melakukan kegiatan secara berurutan. Dengan kata lain nanti laporan keuangan ini harus nyambung ya. Ya, dari tahun ke tahun. Misalnya ingin mengetahui saldo piutang ya untuk awal tahun 2020 itu pasti bawaan daripada saldo piutang tahun 2019 gitu misalnya. Oke, kemudian konsep nilai historis. Nah, awal sekali pada saat kita bicara perolehan atas aktiva, maka kita menggunakan nilai perolehan ya. Nah, nilai historis itu harus ditentukan di awal. Nah, nanti ini juga berkaitan dengan penentuan apakah menggunakan harga pasar ya atau harga wajar begitu. Karena pada saat penentuan nilai historis ini berarti atas apa yang menjadi pencatatan pertama kali ya saat WP melakukan atau mendapatkan perolehan misalnya aktiva tetap atau persediaan begitu. Ya, walaupun nanti di tahun berjalan nilai historis itu berubah ya.
ya menjadi nilai wajar gitu misalnya. Atau nilai pada saat dilakukan pembuatan laporan keuangan. Ya, atau sering kita sebut apa? Fair value misalnya begitu. Tapi ini kan untuk perpajakan tidak seperti itu ya. Karena kalau pajak itu selalu menganut nilai historis. Artinya pada saat penentuan apa yang berkaitan dengan pakai sebagai dasar adalah apa? Nilai ya. Tapi untuk IP yang menggunakan akuntansi secara umum ya, menggunakan IFRS itu menggunakan apa? Nilai wajar ya. Ya, menggunakan nilai wajar atau fair value begitu. Ya, kemudian periode akuntansi. Nah, ini sudah kita singgung kemarin berkaitan dengan apa? Tahun pajak ya. Ya, tahun pajak umumnya WP menggunakan apa? Tahun kalender ya. Yaitu kapan? 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Umumnya kalau satu periode di dalam akuntansi adalah 1 tahun ya. Mulai kapan Pak? Nah tergantung daripada perusahaan masing-masing. Tapi kalau pajak saya katakan umumnya ya pakai tahun kalender. Boleh nggak Pak? Tidak pakai tahun kalender. Boleh. Ya, jadi kalau ada perubahan nanti harus izin KPP ya. Ya harus izin atau melalui persetujuan daripada Direktorat Jenderal Pajak melalui KPP. Oke, konsep tahap asas. Nah, ini tadi yang saya katakan, ini harus konsisten. Ya, penggunaan metode-metode tertentu di dalam akuntansi pajak harus konsisten. Pak, boleh nggak Pak menggunakan metode garis lurus? Boleh, karena memang itu yang disyaratkan. Ya, Pak, mau berubah Pak menjadi metode selalu menurun? Boleh Pak, boleh. Tapi harus memberitahu. Dan itu diberitahunya adalah pada saat tahun berjalan ya. Dan dimulainya adalah saat tahun berikutnya. Begitu ya. Tahun berikutnya baru apa? Diberitahu, baru dia bisa mulai menggunakan apa? Metode saldo menurun gitu misalnya. Oke, kemudian konsep realisasi ya. Nah, realisasi ini artinya kalau di pajak ya tidak mengenal ataupun mengenal tapi terbatas ya. Berkaitan dengan adanya sesuatu yang belum terrealisasi. Contohnya apa? Yang paling bisa kita lihat, yang paling gampang, itu adalah mengenai metode pencadangan atas penghapusan piutang. Ya, WP boleh ya, pada saat dia tahu bahwa piutangnya itu nggak bisa ditagih, artinya baru tahu sesuai dengan pengalaman, sesuai dengan kondisi, belum ada realisasi, boleh nggak Pak WP melakukan pencadangan? Atau boleh nggak Pak WP membiayakan atas cadangan tersebut? Ternyata boleh, tapi tidak semua WP ya. Nanti bisa dilihat di pasal 9 ayat 1 huruf C Undang-Undang BPH. Hanya 4 jenis WP saja yang boleh mencadangkan piutangnya. Selain itu, maka apa? Tidak bisa dilakukan pencadangan. Oke, kemudian yang berikutnya mempertemukan biaya dan penghasilan. Mungkin sering terdengar ya istilah apa? Matching cost against revenue ya, ini dia. Artinya pada saat wajib pajak menyatakan bahwa dia punya penghasilan, pasti di situ muncul biaya. Atau sebaliknya kalau ada biaya yang dikeluarkan, ya harusnya dipastikan dia juga punya apa? Penghasilan. Begitu. Pak, kalau saya punya penghasilan, punya minimarket, maka dipastikan saya harus bayar gaji karyawan saya. Saya harus bayar listrik atas tempat minimarket. Dan seterusnya. Nah ini ya, jadi ada apa? Matching cost against revenue ya. Nah ini semua adalah prinsip dasar akuntansi pajak. Gitu. Ada komentar? Silakan. Pak, izin bertanya Pak. Boleh. Terkait metode penyusutan itu kan tadi dibilang boleh mengganti metodenya tiap tahunnya ya Pak.
Nah, Ya, kalau misalnya wajib pajak mengganti-ganti terus-terus metode penyusutannya, itu kan berarti dia bisa memanfaatkan hal tersebut. Tapi itu untuk mengatasinya kita melakukan penilaian kembali atau dibatasi buat dia mengganti metodenya itu. Misalnya dia ya, cuma boleh sekali atau 2 kali. Kasih Pak. oke. Saya rasa nanti pada waktu dia mengganti harus diberitahu alasannya ya. Ya, pada saat dia mengganti, dia kasih tahu alasannya. Alasannya apa? Nah, kalau alasannya bisa diterima akal, boleh saja. Tapi kalau sudah tiap tahun, itu modus. Umumnya akan dikasih izin untuk itu. Ya, ya karena tiap tahun berarti menunjukkan ketidakkonsistenan terhadap WP itu kan. Ya, oke, begitu ya. Umumnya dalam praktek seperti itu. Kalau tiap tahun, saya rasa tidak akan diizinkan untuk dirubah. Terima kasih Pak. Oke, itu dia. Oke, makasih Mas Tiga. Ada lagi yang lain? Silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kenapa di pajak itu pakai konsep nilai historis? Kan kalau misalnya pakai fair value, misalkan tanah selalu bertambah nilainya. Jadi tiap tahun selalu ada pajak final yang dibayar gitu, Pak. Ya, jadi di pajak pun sudah ada itu ya, berkaitan dengan nilai sekarang, tapi harus melalui revaluasi fiskal. Jadi diperbolehkan, ya. Tapi revaluasi itu bukan kewajiban ya, tapi pilihan. Jadi kalau misalnya WP itu mau melakukan penilaian sebuah aktiva yang dimiliki untuk nilai yang sekarang, monggo. Tapi harus melalui revaluasi fiskal. PMK nomor 79 tahun 2008. Ya. Nah, itu nanti nilainya akan ditentukan oleh pihak ketiga, yaitu siapa? Appraisal ya. Ya, appraisal nanti di situ akan ditentukan berapa nilainya sesuai dengan nilai pasar yang sekarang. Begitu. Jadi saya rasa historical ini bisa kita nyatakan demikian ya. Karena apa? Nanti bisa kita tunjukkan di sana, malah kalau menurut saya salah satu daripada konsep akuntansi fiskal itu adalah kemudahan kan. Terbayang nggak kalau menurut Anda WP selalu diminta untuk melakukan apa? Penyesuaian ya tiap tahun ya. Iya. Tiap tahun suruh penyesuaian karena adanya fair value tadi begitu. Memang ada hal-hal yang makanya untuk impairment ya. Ya, adanya perubahan nilai terhadap aktiva kan tidak diakui oleh fiskal. Karena selalu pakai nilai historis. Kecuali kalau melalui tadi? Revaluasi ya, itu diperbolehkan. Tapi nanti muncul objek PPA pasal 19, yaitu objek PPA final revaluasi. Begitu. Oke, ada lagi? Makasih, Mas Duda. Ya, sama-sama. Ada? Oke, tidak ada, lanjut ya. Ya, accounting specialization ya. Ini siapa yang ada di di balik accounting ini atau akuntansi ini? Ada yang kita sebut ya, ini jenis ataupun pekerjaan ya, ataupun hal-hal yang berkaitan dengan akuntansi itu sendiri ya. Financial ya, akuntansi keuangan. Ini biasanya berkaitan langsung dengan kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan apa yang menjadi kegiatan umum ya. Nah, kalau cost ini mungkin bisa mengarah ke kegiatan industri, produksi, ya, cost accounting, ini pabrikan biasanya. Ya, kemudian managerial accounting ini sama ya, dengan cost, hampir sama, mirip-mirip ini. Cuman mungkin ke arah keputusan berkaitan dengan apa yang menjadi kegiatan tersebut, nanti pihak manajerial akan memutuskan. Sementara budgeting, nah ini berarti akuntansi yang berkaitan dengan anggaran ya. Penentuan jumlah anggaran ya. Kira-kira anggaran berapa yang masuk untuk menentukan besarnya suatu proyek. Misalnya. Dan nah ini yang kita sebut dengan tax accounting ya. Umumnya mereka melakukan kegiatan ini karena tadi berkaitan dengan kewajiban
atas SPT yang dilaporkan supaya memenuhi kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Kalau yang berikutnya ini non-profit berarti accounting untuk yayasan misalnya, ya, untuk mereka yang tidak mencari keuntungan. Kemudian kalau auditing, nah auditing itu bagian dari akuntansi ya. Ilmu audit adalah ilmu yang menyatakan bahwa pengujian terhadap accounting yang sudah dilakukan itu nanti hasilnya seperti apa. Apakah sudah memenuhi kaidah yang berlaku atau belum. Nah, makanya nanti juga ada yang namanya laporan audit ya. Dan nanti di situ pihak auditor akan diberi kesempatan memberi pendapat. Ya, yang sering Anda dengar mungkin WTP ya. Wajar tanpa pengecualian. Artinya semua apa yang disajikan oleh pihak accounting tadi sudah benar adanya. Dan yang terakhir, public sector accounting, nah ini untuk mereka yang menyajikan akuntansi untuk sektor-sektor publik ya. Ya, ini bisa untuk sektor keuangan, ya, sektor jasa, ya, tapi untuk publik. Misalnya yang sudah atau yang telah dilakukan seperti misalnya nih untuk kegiatan yang ada di lingkungan pemerintahan misalnya begitu. Ya, misalnya jasa transportasi menggunakan kereta api. Ya, nah ini akuntansinya bagaimana itu nanti akan ditentukan seperti apa gitu. Oke, nah kemudian profesinya sekarang. Ya, sama ya tadi ya. Ada bookkeeper ya atau bookkeeping. Ya, nah ini biasanya yang langsung berkaitan dengan kegiatan tadi menjurnal, memposting, ya, membuat neraca, saldo dan sebagainya. Ya, kalau cost accounting sama ya, tadi yang saya katakan profesinya ini adalah melulu kepada melakukan pencatatan berkaitan dengan produksi. Ya. Kalau corporate accountant, nah ini biasanya pihak-pihak yang punya ya semacam disiplin ilmu yang ke arah akuntansinya ini untuk kepentingan perusahaan. Ya, atau mungkin akuntan yang dimiliki oleh perusahaan juga bisa kita nyatakan sebagai corporate accountant begitu. Ya, karena akuntan kan bisa saja dia sebagai auditor juga bisa. Ya, akuntan sebagai pengajar juga bisa itu kan ya, educational gitu. Oke, kemudian internal dan eksternal auditor. Internal ini biasanya berkaitan dengan mereka yang mengawasi perusahaan di dalam ya. Artinya perusahaan itu punya pengawas internal. Biasanya ini membantu pihak Dewan Komisaris ya. Ya, untuk mengawasi tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pihak internal, ya, entah pimpinan, direktur misalnya, pihak di level menengah ya, manajer dan seterusnya. Nah, kalau eksternal biasanya untuk auditor adalah apa? Contoh yang sering mungkin dengar, accountant yang bekerja atau auditor yang bekerja di mana? KAP ya, kantor akuntan publik, begitu. Atau kalau misalnya di pihak pemerintahan itu ada BPKP, ada BPK ya, itu juga bisa saja melakukan melakukan audit untuk suatu instansi. Ya, nah ini berarti di luar instansi yang dimaksud ya, maka ini kita sebut namanya external auditor. Tapi kalau BPKP untuk satu negara atau satu pemerintahan itu bisa aja disebut dengan internal ya, karena dia sebagai pengawas dalam. Tapi BPKP kan nanti bisa mengarah ke meriksa misalnya Kementerian Perhubungan gitu. Nah, berarti bagi Kementerian Perhubungan BPKP tadi sebagai external auditor ya begitu. Kemudian educational accountant ya. Ya. Nah, ini saya rasa nggak usah jauh-jauh, mungkin saya juga sama ya. Saya seorang akuntan, tapi sama karir saya tidak pernah praktek sebagai akuntan. Tapi saya hanya sebagai pengajar saja. Nah, ini kita sebut educational accountant. Ya.
Oke, kemudian financial and managerial consultant ya. Nah, ini berarti berkaitan dengan apa? Mereka yang bertindak sebagai akuntan tapi bertindak sebagai konsultan keuangan ataupun konsultan manajemen. Oke, itu ya profesi untuk accounting. Ya, silakan. Masih ada komentar? Monggo. Ya, silakan, Mbak Zahra. Untuk apa? Penerbitan saham. Ya, bisa saja. Bisa dari sana atau mungkin diserahkan pada pihak lain ya. Karena kan itu supaya tertampil lebih baik gitu kan. Tapi sebaiknya memang dari dalam. Tapi kalau memang nggak ada waktu untuk bikin prospektus ya, mungkin dari pihak emiten juga bisa kan. Nanti pada saat dia mau nerbitin saham, pihak-pihak yang berkaitan dengan yang nantinya ya seperti itu tadi, emiten ataupun pihak-pihak yang punya kepentingan dalam hal penerbitan saham bisa aja ditunjuk untuk itu. Tapi tetap ya, data itu harus dari dalam ya, dari pihak akuntansi yang menyatakan bahwa ini loh laporan keuangan kami begitu ya. Ya, bisa aja seperti itu. Oke. Ada lagi silakan. Oke. Proses akuntansi pajak. Nah ini ya, tadi sudah saya singgung ya. Sebenarnya kalau kita melihat dari sisi apa yang menjadi kegiatan di akuntansi pajak, itu sama dengan yang dilakukan di akuntansi komersial. Ya. Berarti seiringan Pak pekerjaannya? Iya, seiringan. Terus gimana Pak dengan nanti pada saat pembuatan pelaporan, berarti nanti punya 2 laporan keuangan Pak? Iya. Tapi bukan pembukaan ganda ya. Karena dasarnya kan sama. Nah, makanya proses itu biasanya dilakukan seperti ini. Jadi, WP monggo silakan melakukan praktek akuntansi sesuai dengan apa? Pedoman standar akuntansi keuangan yang berlaku atau PSAK. Ya, dia lakukan mulai dari menentukan dokumen dasar, lalu di jurnal, lalu posting ke buku besar, termasuk buku besar tambahan ya, atau buku besar pembantu, ya, kemudian bikin worksheet, lalu dilihat nanti apa? Laporan keuangan atau neraca akhir, ya. Nah, sampai di sini baru nanti proses untuk melakukan perhitungan pajak dilakukan. Pertanyaannya adalah, apakah laporan keuangan atau laba rugi komersial secara komersial sudah bisa dijadikan sebagai dasar, Pak, untuk menghitung pajak? Belum. Karena harus apa? Ada proses penyesuaian. Ada proses apa? Rekonsiliasi untuk itu. Nah, makanya WP diminta untuk melakukan apa? Rekonsiliasi, supaya nanti bisa menghitung pajak. Karena laporan keuangan komersialnya masih sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Belum sesuai dengan undang-undang perpajakan. Sementara undang-undang pajak mensyaratkan ya, kalau ingin menghitung pajak, maka semua apa yang menjadi pelaporan di dalam laporan keuangan komersial itu harus disesuaikan dulu. Ya, masing-masing ya, iya masing-masing. Ya, contoh penggunaan akun sumbangan, boleh nggak Pak? Di dalam akuntansi komersial monggo aja, silakan dipakai. Tapi ingat nanti pada waktu menghitung pajak, ternyata sesuai dengan pasal 9 Undang-Undang PPH, sumbangan tidak diperkenankan ya sebagai biaya. Maka mau nggak mau apa? Harus dilakukan koreksi untuk itu. Nah itulah saat Anda melakukan rekonsiliasi. Dan ini sudah Anda praktekkan ya, waktu semester 2 kemarin kan. Dan semester 1. Semester 2 waktu ngisi SPT. Saya yakin waktu ngisi SPT oleh pengajarnya, Anda kan diberikan ya, laporan laba rugi komersial kan. Ya enggak? Nah setelah itu apa? Anda diminta apa?
melakukan rekon ya, supaya dapat apa? Laporan laba rugi fiskal. Baru Anda isi SPT itu. Begitu kan? Ya. Jadi ini sudah pernah dilakukan ya waktu di semester 2 yang lalu. Atau mungkin sudah lupa. Enggak lah ya, masa lupa. Atau mungkin nggak berkesan gitu ya. Kuliahnya itu termasuk panjang gitu ya, lab PPH itu. Kalau nggak salah 2 SKS ya waktu itu ya, kalau nggak salah. Ya, tapi itu saya rasa pengalaman berharga itu Anda waktu mengisi SPT tahunan PPH itu. Oke. Nah ini ya skemanya tadi yang saya katakan ya. Ini sama coba kita lihat ya. Jadi yang pertama asumsi, tujuan sama prinsip ya. Tujuan apa? Dilakukan akuntansi, prinsip akuntansi, bagaimana kita laksanakan. Ya. Nah, semua didasarkan PSAK. Ya. Jadi berkaitan dengan apa yang kita lakukan di dalam pembukuan. Ya. Tujuannya untuk menyajikan laporan keuangan yang sewajarnya gitu misalnya. Ya, prinsipnya bisa macam-macam, mungkin prinsip yang berkaitan dengan apa? Kelengkapan, dengan ketepatan matematis, ya semuanya sama, ya. Nah, tapi semuanya dasarnya adalah PSAK. Nah, tapi untuk kepentingan pajak, ini bisa beriring, Pak, dua ini. Ini bisa beriring ya, sekaligus berjalan. Cuma tadi yang saya katakan, tidak perlu beriring, bisa kita nyatakan tadi seperti ini. Ya. Jadi proses untuk melakukan perhitungan pajak hanya di terakhir saja. Waktu kita sudah apa? Punya laporan keuangan. Tadi saya katakan juga, bisa Pak beriring? Bisa, dari awal beriring. Cuman ini kan berarti apa? Harus memakan waktu, memakan biaya, atau SDM yang kita pakai jadi lebih banyak kan? Coba kamu bikin pembukuan fiskal, yang satu kamu bikin pembukuan komersial. Gitu. Ya. Nah, nanti pada saat seperti itu, maka seiring berjalan gitu ya. Nah, akan lebih hemat, tadi yang saya katakan, nggak usah sering berjalan. Udahlah, praktek akuntansi secara umum dilakukan aja. Waktu dari awal tahun sampai dengan akhir tahun nanti. Nah, setelah kita buat laporan keuangan, baru nanti dilakukan apa? Rekonsiliasi. Supaya kita dapatkan laporan laba rugi secara fiskal. Nah, baru kita siapkan SPT-nya untuk itu. Ya. Nah, untuk apa yang dilaporkan di SPT, ya, perhitungan sesuai dengan ketentuan fiskal, itu tetap dilaporkan ya nanti di komersial. Kenapa? Nanti ada yang namanya kewajiban pajak kini. Sama satu lagi apa? Kewajiban pajak tangguhan atau deferred tax. Ya, begitu. Oke, nanti kita pelajari ya untuk sesi berikutnya. Ya. Oke ya, ini skema alur pikir akuntansi komersial dan akuntansi pajak. Sebenarnya kalau kita buat sama, cuma nanti ujungnya pada saat sudah membuat laporan keuangan, kita bedakan karena yang satu sesuai dengan ketentuan apa PSAK, yang satu sesuai ketentuan undang-undang perpajakan. Nah nanti tentunya semua apa yang kita lakukan, ya memang akuntansi itu kan penggunanya banyak ya. Ya, siapa aja penggunanya, ya tergantung kebutuhan. Bisa nggak Pak bank menggunakan? Bisa, kalau dia ingin misalnya memberikan pinjaman kepada perusahaan. Ingin tahu performa perusahaan seperti apa, maka Pak, dia minta laporan keuangan. Dan ingat, yang diminta pasti adalah laporan keuangan komersial. Karena laporan keuangan fiskal hanya diminta atau dilaporkan ke kantor pajak saja. Ya, tidak diminta oleh bank. Tidak mungkin bank akan meminta, mana laporan keuangan fiskalmu? Saya ingin menghitung apakah kamu layak dapat pinjaman apa enggak. Enggak. Yang diminta bukan itu. Termasuk misalnya yang membaca laporan keuangan adalah siapa? Calon investor gitu misalnya. Pemasok gitu misalnya. Yang diminta pasti apa? Laporan keuangan komersial. Karena memang laporan keuangan tersebut bisa dijadikan sebagai apa? Alat analisa ya.
Sementara kalau pajak tidak. Tujuan laporan keuangan fiskal hanya satu, yaitu untuk menghitung pajak. Gitu. Oke, ada nih komentar, silakan mengenai proses akuntansi pajak. Silakan. Izin bertanya, Pak. Oh, silakan. Mbak Permata. Iya, kan jadi dari Boleh tambahkan dulu gambarnya, videonya. Oh, ya maaf. Dari proses akuntansi ini kan, jadi hasilnya itu ada yang dari komersial yang dibikin oleh perusahaan, terus direkonsiliasi yang menghasilkan laporan fiskal itu kan, Pak, ya. Yeah. Nah, untuk laporan keuangan ini hanya digunakan di DJP saja yang udah dikoreksi itu, atau perusahaan juga menggunakan ini untuk kepentingan lainnya gitu, Pak. Seperti misalnya untuk ke pihak ketiga lainnya, ke kreditur dia, yang lain-lainnya gitu, Pak. Jadi digunakan juga atau hanya untuk khusus pajak aja, Pak? Ya, jadi laporan keuangan fiskal hanya untuk pajak saja. Pihak lain tidak membutuhkan. Buat apa laporan keuangan fiskal? Tadi kan saya bilang, tujuan laporan keuangan fiskal adalah untuk menghitung besarnya PKP, untuk menghitung besarnya DPP, atau untuk mengetahui berapa jumlah tidak perlu membutuhkan keuangan komersial tetap. Jadi dia bakalan ada dua hasil gitu ya, Pak ya, satu yang benar-benar komersial, satu yang buat pajak khusus. Oke, terima kasih, Pak. Ya, dua hasil bukan berarti terus akhirnya dinyatakan bahwa dia pembukuan ganda ya, tidak. Kenapa? Karena sumbernya sama. Sumbernya sama, tapi kenapa hasilnya beda, Pak? Ya karena ada perbedaan. Yang satu dasarnya SAK, yang satu dasarnya Undang-Undang Perpajakan. Di dalam pedoman sederhana akuntansi keuangan disebutkan, semua penghasilan laporkan. Ya, baik tidak final, ataupun bukan objek. Tapi waktu Anda mau menghitung pajak, yang ada yang tidak final saja. Ya, jadi berbeda akhirnya ketemunya. Tapi jangan berbeda seperti ini ya. Saya punya penjualan, Pak, sebesar 600 miliar. Anda laporkan di laporan keuangan komersial. Tapi laporkan itu di laporan keuangan fiskal sebesar hanya 100 miliar saja. Nah, kalau itu sudah pembukuan ganda namanya. Untuk pajak dikecilkan penghasilannya atau pendapatannya, untuk komersial dibesarkan supaya terlihat performanya bagus begitu. Tapi supaya pajaknya kecil diturunkan itu. Diturunkan tidak apa-apa karena adanya koreksi fiskal begitu ya. Ya, itu nggak apa-apa, wajar memang. Turun karena ada koreksi fiskal. Begitu. Oke, gitu, Mbak Permata. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Yang lain, silakan. Oke ya, perbedaan akuntansi komersial dan akuntansi pajak. Nah ini. Ya, untuk akuntansi komersial, ya menyediakan informasi keuangan bagi pengguna, pemangku kepentingan. Ya, mulai dari investor, kreditur, pihak-pihak lain yang memang punya kepentingan terhadap laporan keuangan. Siapa?
Ya, pihak pengawas ya. Atau mungkin serikat buruh. Terbayang oleh Anda kalau Anda sebagai pegawai sebuah perusahaan, Anda ingin tahu berapa sih keuntungan perusahaan atau laba perusahaan di tahun 2019 ini? Buat apa tahu? Ya, mungkin nanti berhubungan dengan apa? THR ini, atau bonus kan gitu ya. Ya, atau Anda harus tahu performa perusahaan karena Anda khawatir akan di PHK. Karena kalau perusahaan semakin kecil, volume usahanya kemungkinan juga ada apa? Memperkecil jumlah pegawai kan begitu ya. Ya. Nah, cuman untuk akuntansi pajak, nah ini dia yang saya katakan, menyediakan informasi. Jadi, melakukan perhitungan untuk mencari PKP atau hasil kena pajak atau mencari DPP ya, dasar pengenaan pajak. Sementara kalau untuk akuntansi pajak, jelas undang-undang pajak dan peraturan pelaksanaannya. Beda nih Pak, beda. Ya, bahkan kalau lihat dari kedudukannya lebih tinggi undang-undang loh ya, dibanding PSK. Ya nggak? Kenapa Pak kalau lebih tinggi? Ya jelas dong, undang-undang pajak siapa yang buat? PSK siapa yang buat? Kan begitu. Kan lebih kuasa ya, yang buat adalah pemerintah, disetujui oleh wakil rakyat gitu misalnya, dan seterusnya. Oke, kemudian prinsip atau asas pembukuan. Ya, kalau di akuntansi komersial tidak selalu menggunakan prinsip realisasi. Ya, kalau di pajak harus menggunakan prinsip. Artinya kalau memang itu sudah diterima atau sudah dikeluarkan, baru diakui. Kayak tadi misalnya, Pak, saya perusahaan dagang, Pak. Saya punya banyak piutang. Lalu saya khawatir bahwa piutang saya nanti nggak bisa dibayar, Pak, oleh yang punya utang itu. Lalu saya akan melakukan atas cadangan penghapusan piutang. Di PSK bisa, Pak? Boleh. Untuk menghindari kerugian yang cukup besar, maka dia apa? Melakukan pencadangan tadi. Tapi kalau di pajak, tidak boleh. Kalau boleh pun hanya apa? Ya, kalau boleh pun hanya apa? Hanya untuk usaha-usaha tertentu saja. Ya, realisasi ini penghasilan juga hubungannya dengan apa? Konservatif ya. Artinya kalau konservatif itu sama dengan tadi, prinsip realisasi ya. Jadi konservatif itu kalau memang belum ada kejadian, ya, atau belum memang terjadi sesuai dengan kondisi real, maka itu nggak diakui sebagai biaya atau penghasilan. Sementara kalau metode pembukuan, kalau akuntansi komersial itu accrual ya. Ya, kalau pajak bisa accrual, ya, atau boleh kas ya, tapi kasnya campuran. Kemarin sudah saya singgung ya, mengenai kas campuran ini. Oke, kemudian pengukuran elemen-elemen neraca, ada yang diperkenankan menggunakan nilai selain biaya historis. Ya, Pak, mengukur berapa nilai persediaan Pak di akhir tahun. Itu kalau komersial, boleh menggunakan nilai wajar, atau nilai pasar, ya, atau bisa juga menggunakan ya nilai historis. Ya, tapi kalau pajak tidak boleh menggunakan nilai pasar. Harus menggunakan nilai historis. Mungkin dulu waktu kuliah akuntansi pernah mendengar istilah apa? Comwil ya. Cost or market which is lower. Masih ingat nih? Mana lebih rendah antara harga pasar sama harga perolehan? Apakah boleh Pak dipajak? Tidak. Ya, yang boleh hanya apa? Harga perolehan saja untuk menentukan besarnya persediaan akhir misalnya, begitu. Oke ya, begitu. Ya, nah ini berkaitan dengan apa? Apa yang menjadi pengklasifikasian ya dari masing-masing jenis pajak yang ada. Nah, tergantung dari mana dari sisi kita melihat
berhubungan dengan apa yang dilakukan oleh wajib pajak yang bersangkutan. Atau bagaimana kejadiannya, perlakuannya untuk apa. Ya. Misalnya, PPh pasal 24. Jelas ya, ini untuk apa? Kredit pajak ya. Ya, dan ini nanti kita anggap bisa sebagai apa? Uang muka atau prepaid tax ya. Ya, maka nanti di sini akan kita taruh di mana? Neraca sebelah debit, misalnya begitu. Ya, berkaitan dengan PPh pasal, dengan PPh pasal 21. Ya, ini dua hal ya yang perlu kita ketahui ya. Nanti bisa sebagai kewajiban, ya, atau bisa juga sebagai apa? Ya, sebagai hak ya. Tapi untuk badan umumnya nggak ada ya, hak untuk 21. Karena kalau untuk pekerjaan, jasa atau kegiatan, kalau yang melakukan badan adalah siapa? Pajaknya? PPh 23 ya. Sementara kalau orang pribadi baru bisa 21. Gitu. Oke, kemudian apa lagi? Misalnya yang terbaru ini nanti. Masih ingat ya? Atau mungkin sudah tahu, berkaitan dengan apa? Biaya materai ya. Biaya materai itu nanti akan masuk sebagai biaya. Nah, makanya nanti ada di mana sisi sudah debat ya, sebagai biaya atau biaya materai. Ketentuan sekarang berapa ini biaya materai? Nanti yang berlaku 1 Januari 2020 menjadi 10.000 ya nanti ya. Siap-siap nanti kita akan keluar uang lebih dalam lagi atau rogoh kocek lebih dalam karena biaya materai jadi apa? 10.000. Kebayang kalau bikin surat pernyataan ada 5 lembar ya. Ya sudah keluar uang berapa? 50.000 untuk itu. Ya PBB juga ya, BPATB juga. Kalau BPATB ini nanti bisa apa? Menambah harga perolehan tanah atau bangunan ya. Karena ini juga apa? Dianggap sebagai biaya seperti itu. Oke ya, yang lain silakan nanti dicermati lagi masing-masing ya. Oke ya, saya sudah terakhir ini untuk set pertama ini. Silakan, ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Saya mau nanya. Siapa ini? Saya mau nanya, Pak. Mungkin di PPh dulu udah dijelaskan, tapi mungkin saya lupa. Kalau misalnya suatu perusahaan itu membuat laporan keuangan fiskalnya, tetapi koreksi fiskalnya itu ada yang keliru, yang dilakukan DJP itu apa ya, Pak? Apakah perusahaan itu harus membetulkan atau misalnya langsung diberi sanksi apa gimana, Pak? Terima kasih, Pak. Ya, oke, makasih. Jadi pada dasarnya mengawali itu kita harus baca dulu pasal 12 ya Undang-Undang KUP. Ya, disebutkan di sana bahwa wajib pajak seharusnya melaporkan pajaknya sesuai ketentuan undang-undang. Ya. Tidak menggantungkan pada adanya ketetapan pajak. Jadi pada saat WP sudah melakukan kegiatan akuntansi komersial, lalu sudah melakukan kegiatan akuntansi fiskal dengan cara melakukan rekonsiliasi, dan sudah dilaporkan di dalam SPT, masih salah juga, Pak. Nah, pertanyaannya adalah, tahu di mana, Pak, kalau WP salah? Nah, ini harus apa? Dilakukan pemeriksaan dulu ya. Nah, pada saat dalam pemeriksaan, tadi sudah saya sebut, dasarnya pasal 12 tadi ya. Nanti kalau Anda baca di pasal 12 ayat 3 Undang-Undang KUP, apabila ya petugas pajak atau DJP menemukan bahwa ada SPT yang tidak sesuai ketentuan undang-undang, maka nanti DJP bisa menetapkan jumlah pajak yang sebenarnya. Jadi nanti di sini tadi yang saya tanyakan bahwa ada proses namanya pemeriksaan dan ditemukan bahwa WP masih salah, maka atas kekurangannya ditagih plus ada sanksinya ya. Nah, sanksi kalau yang masih rendah itu sanksi administrasi, bisa denda, bisa bunga atau kenaikan. Tapi kalau itu sudah berat sanksinya sesuai dengan pasal 39 Undang-Undang KUP, yaitu berkaitan dengan tindakan melapor SPT atau menyelenggarakan pembukuan,
yang tidak benar dengan sengaja, maka nanti sanksinya adalah sanksi apa? Pidana untuk itu. Begitu, Mbak Sarita. Berarti Pak, kalau misalnya kan tidak semua SPT itu diperiksa. Berarti kalau misalnya sebenarnya itu ada kesalahan rekon, berarti itu maksudnya kayak istilahnya luput gitu ya Pak? Oh iya. Jadi pada saat, jadi gini loh. Yang pertama, konsekuensi daripada adanya sistem soul assessment nih. Ya nggak? Berarti apa? Semua SPT yang masuk, itu kan terserah wajib pajak mengisinya seperti apa kan? Karena semua diserahkan kepada wajib pajak. Tapi sudah ada rambunya. Hei wajib pajak, tolong ngisi SPT-nya dengan benar. Tadi yang saya katakan pasal 12 tadi. Terus Pak, kalau ternyata nggak diperiksa gimana Pak? Ya nggak tahu. Dan itu yang terjadi ya sampai sekarang. Makanya yang paling bagus kalau menurut saya, bagaimana menumbuhkan tax mandate kepada masyarakat. Ya, ini agak susah ini. Ya, jangan SPT ya. Pasang masker aja susah kan? Padahal kan nggak susah itu pasang masker. Ya, artinya itu kan untuk kepentingan sendiri kan. Tapi kalau susah banget itu loh, berkerumun dan sebagainya itu ya. Saya jadi geleng-geleng sendiri kalau melihat kesadaran seperti itu gitu. Nah ini juga sama ya. Dengan adanya sistem ini berarti WP diberi kepercayaan. Monggo silakan isi SPT sendiri. Monggo silakan praktek akuntansi sendiri. Tapi ingat loh, kami punya wewenang nanti. Kalau kamu nggak benar, tak periksa. Dan kalau ternyata kurang bayar, dibayar plus sanksinya. Begitu. Jadi tadi kalau Anda bilang luput, banyak yang seperti itu. Kecuali kalau pajaknya official assessment ya. Ya nggak? Sudah belajar PBB ada? Nah, kalau PBB kan begitu kan. Siapa yang ngitung pajak? Petugas kan? Ya nggak? Tapi kan WP-nya nggak sebanyak WP untuk PPH atau PPN kan? Terbayang nggak kalau PPH dikembalikan ke official? Berat. Ya. Jadi sebenarnya kalau menurut saya, selama WP itu sudah ada etikat baik, petugas pajak nggak usah banyak-banyak ya. Iya kan? Iya kan? Ya, tingkat daripada kepatuhannya tinggi. Itu banyak di negara lain juga begitu. Ya. Tingkat kepatuhan pajak tinggi karena tahu kebutuhan akan pajak itu tahu. Tanpa uang pajak negara nggak jalan gitu. Ya, sehingga mereka sadar ya untuk bayar pajak. Nah, cuma masalahnya nggak semudah itu kan. Apalagi Anda tahu bahwa pajak itu beban kan. Siapa yang mau bayar beban? Siapa yang rela untuk uangnya berkurang? Sementara pajak itu kontra prestasinya tidak langsung ya. Kalau gue bayar dapat apa? Kan gitu ya. Nah itu kembali lagi ke waktu belajar apa? PHP dulu ya di semester 1. Pengantar hukum pajak mengenai apa? Kontra prestasi tidak langsung begitu. Oke, itu ya konsepnya seperti itu. Makasih, ada Pak. Lagi? Oke, sama-sama Mbak Sarita. Ada lagi yang lain? Oke, kalau sudah cukup, kita masuk ke... Ya, ada lagi? Mengenai tabel yang tadi, Pak. Nah, ya. Untuk pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan ini, kalau di laba rugi kan saya sudah tahu, Pak. Kalau yang neraca ini maksudnya tetap jadi akun PPN masukan aja atau bisa dimasukkan ke aset lain gitu, Pak? Jadi komponen aset lain gitu, Pak. Nah, ini ya, yang mana tadi? Tidak dapat dikreditkan ya? Pak. Ya. Yang tidak dapat dikreditkan, Anda masih ingat? Ini tadi siapa ini? Mas Dava ya? Mas Dava yang mana? Oh, yang ya. Yang pernah jadi siswa saya dulu. Semester 2 ya. Oke, contoh. Pernah tahu bahwa kalau yang namanya PPN masukan itu kan pilihan ya. Pak, saya bayar PPN.
saya PKP. Apakah melulu saya hanya menjadikan itu sebagai PM? Tidak ya? Iya. Pak, nggak dapat dikreditkan karena barang yang saya beli tidak untuk usaha. Masih ingat pasal 9 Undang-Undang PPN? Pengkreditan pajak masukan itu ada 4 secara apa? Material ya, persyaratannya kan. Harus berhubungan dengan produksi, distribusi, apa lagi? Apa? Manajemen pemasaran. Ya, sama pemasaran ya. Iya. Mungkin nggak dia beli AC untuk mes pegawai? Tahu maksudnya? Beli AC untuk mes pegawai. Kena PPN nggak? Kena. AC kan BKP kan? Iya. Boleh nggak jadi pajak masukan? Nggak boleh, karena untuk mes pegawai kan. Tapi secara pencatatan di mana? Neraca, masuk nggak ke bagian daripada harga perolehan? Masuk kan? Loh iya dong, saya beli AC 1 juta. Yang saya bayar berapa? 1,1 kan? Pencatatan 1,1 kan ya? Iya nggak? Masuk debit nggak akhirnya? Iya kan? Masuk debit ya? Iya. Gitu ya Mas Dafa ya? Siap Pak, makasih Pak. Oke, sama-sama Mas Dafa. Oke ya, lanjut ya. Kita ke slide yang tadi saya berikan.